Nah, kira-kira apa saja nih Mas faktornya yang membuat market bulan Juni ini cukup ya bikin muah nih Mas? Sempat mengalami sideways ataupun koreksi Mas Eros. Nah, sebenarnya ada apa gitu. Jadi terus kenapa kira-kira kok beberapa hari terakhir ini turun ini Mas ya? Nah, sekarang kalau kita menyikapi market seperti ini dan saham-saham banyak yang under value, strategi ini buat kita para investor jangka panjang itu gimana nih Mas? Di saat harga saham yang lagi diskon seperti sekarang ini, justru ini menjadi menarik gitu kan untuk investor-investor jangka panjang untuk mulai mengutin gitu kan, kira-kira saham-saham apa aja sih yang punya fundamental maupun prospek jangka panjang yang memang masih bagus kayak gitu Mas Eros. Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk ya, dan ya kali ini di sesi kali ini kita akan bahas cukup banyak mengenai market ya bersama saya Mas Hakiki. Halo Mas Hakiki. Halo Mas Eros. Ya. Oke, sebelum kita mulai obrolan kita, saya ingin menyampaikan ke teman-teman ya bahwa sekarang di channel YouTube The Investor kita ada YouTube membership ya, yang dimana di dalam YouTube membership ini teman-teman nanti bisa melihat video-video kita yang membahas fundamental suatu emiten dengan lebih dalam ya, dengan lebih dalam, lebih lengkap bersama saya dan juga dengan Mas Hakiki ya. Jadi ini sangat penting ya, terutama buat teman-teman yang memang bertujuan investasi jangka panjang. Maka ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang, fundamental itu menjadi yang utama ya, dibandingkan dengan volatilitas harga jangka pendek ya. Jadi silahkan nih teman-teman untuk ikut program YouTube membership kami ya. Nah, oke, Mas Hakiki, sekarang kita ngobrolin market nih Mas Hakiki ya. Di bulan Juni 2026 IHSG cukup ini bikin mual ya, Mas Hakiki ya. Yang tadinya ada harapan ya, seakan-akan ada harapan. Jadi di awal bulan Juni ya, sekitar minggu kedua IHSG tiba-tiba naik tuh, dan kenaikannya cukup tinggi juga ya, 10-20% gitu ya. Tapi setelah itu ternyata nggak berlangsung lama nih. Yang tadinya harapan, kemudian IHSG-nya diharapkan bisa terus naik, sekarang tiba-tiba kok turun ini Mas ya. Yang mulai turun lagi, mulai pesimis lagi marketnya. Nah, kira-kira apa saja nih Mas faktornya yang membuat market bulan Juni ini cukup ya bikin muah nih Mas? Oke, terima kasih Mas Eros ya. Ini menarik ya. Jadi betul tadi yang disampaikan Mas Eros, sekitar di minggu kedua bulan Juni ya Mas Eros. Itu kenaikannya bahkan dalam satu hari itu mencapai 7%-an Mas Eros. Jadi luar biasa gitu ya untuk marketnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa sih faktor adanya kenaikan dari IHSG atau market Indonesia itu sendiri? Kalau kita lihat di sekitar tanggal 9 ya, pada saat itu di minggu kedua bulan Juni, itu memang rupiah itu kan mengalami pelemahan yang sangat signifikan terhadap dolar Mas Eros. Nah, setelah itu dari pemangku kepentingan baik dari DPR dan juga BI mengadakan rapat pada saat itu dan dicetuskan bahwa suku bunga diputuskan mengalami kenaikan gitu Mas Eros. Dan memang pada saat itu efeknya adalah rupiah sempat mengalami penguatan sedikit kayak gitu Mas Eros. Dan di samping itu juga ada aksi-aksi atau keputusan terkait adanya buyback saham-saham BUMN khususnya untuk ya saham-saham big banks kayak gitu Mas Eros. Kenapa? Karena kalau kita lihat di kondisi belakangan ini ya, khususnya di bulan Juni dan beberapa bulan ke belakang, itu kan kondisinya market lagi distrust ya Mas Eros. Dan harapannya dengan adanya buyback saham-saham BUMN, itu investor bisa kembali kepercayaannya kayak gitu Mas Eros. Dan kalau coba kita lihat di awal bulan Juni itu kan udah ada keputusan dari FTSE Mas Eros. Jadi beberapa ada saham yang udah dikeluarkan, jadi ya sentimennya ya perlahan udah mulai mereda. Dan tadi kan di tanggal 9 ya Mas untuk awal kenaikannya yang sangat signifikan, dan itu bertahan kurang lebih sampai tanggal 15 Juni Mas Eros. Dan di range waktu tersebut itu kalau kita lihat dari konflik geopolitik dari adanya Iran dan juga Amerika Serikat itu juga sedikit sudah mulai mereda Mas Eros. Makanya kenapa tadi kok marketnya sampai hampir 20% kayak gitu ya Mas Eros. Nah,
Cuman di after tanggal 15 Juni itu kan sempat mengalami sideways ataupun koreksi Mas Eros. Nah sebenarnya ada apa gitu. Jadi kalau kita lihat market Indonesia itu masih menunggu sebuah event besar Mas Eros. Jadi ada keputusan MSCI yang masih ditunggu-tunggu oleh investor khususnya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau coba kita flashback dari awal tahun 2026 itu kan salah satu faktor penyebab terbesar yang membuat market itu mengalami penurunan itu kan MSCI ya Mas Eros. Jadi adanya keputusan MSCI di bulan Juni ini membuat investor wait and see dulu. Makanya setelah tanggal 15 Juni itu market melihat nanti dulu deh, masih wait and see dulu, makanya ya cenderung sideways, bahkan sempat koreksi juga. Jadi gambarannya kayak gitu Mas Eros. Oke. Terus kenapa kira-kira kok beberapa hari terakhir ini turun ini Mas ya? Oke. Jadi memang tadi saya sampaikan ada keputusan MSCI. Nah, sebenarnya apa sih keputusan MSCI itu? Nah, keputusan MSCI ini cukup menarik Mas Eros. Ini yang untuk kita bahas, yang dimana sebenarnya investor itu menunggu di tanggal 18 Juni dan juga efektifnya di tanggal 24 Juni untuk keputusan dari MSCI. Nah, sebenarnya tanggal 18 Juni itu udah dikeluarkan dari MSCI, yang dimana ada beberapa poin penting yang di notes oleh MSCI. Pertama kaitannya dengan transparansi kepemilikan saham Mas Eros. Jadi MSCI itu menilai bahwa sebenarnya berapa sih real free float saham-saham yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat case-case sebelumnya itu yang tertulis 15% misalnya free float, tapi yang benar-benar yang ada di masyarakat kok nggak nyampe 15%. Nah itu yang menjadi mindset dari MSCI. Di samping itu juga kaitannya dengan perdagangan yang terkoordinasi Mas Eros, atau coordinate trading gitu ya, yang dimana ya MSCI menilai bahwa harga pasar yang ada di market Indonesia itu belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Makanya di sana dimention sama MSCI. Bahkan kalau kita coba lihat dokumennya di tanggal 18 Juni itu waktu Market Accessibility Review, itu ada salah satu poin Mas Eros yang disorot ya, kaitannya dengan information flow yang sebelumnya itu positif itu menjadi negatif. Ya karena itu tadi terkait transparansi kepemilikan atau free float dan juga dari perdagangan yang terkoordinasi. Nah kemudian MSCI pun menyorot juga Mas Eros kaitannya dengan informasi korporasi. Jadi kalau dilihat dari beberapa keterbukaan informasi emiten di Indonesia itu kan beberapa masih ada yang berbahasa Indonesia ya Mas Eros, belum menyediakan bahasa Inggris. Nah MSCI menyorot juga di sana. Kenapa? Karena ya investor asing ya sedikit kurang memahami juga kalau penyediaannya hanya bahasa Indonesia kayak gitu Mas Eros. Nah itu di tanggal 18 Juninya, tapi belum ada keputusan finalnya. Nah kemarin di tanggal 24 Juni itu ada keputusan final untuk MSCI terhadap market Indonesia. Nah keputusannya apa? Yang pertama yang membuat ya sedikit lega dulu ya Mas Eros, bahwa kita masih stay dan juga bertahan di emerging market kayak gitu. Dan kemudian MSCI pun sudah mengakui ataupun mengapresiasi dari beberapa pihak stakeholder kayak OJK, BI, KSEI yang dimana udah melakukan reformasi Mas Eros. Kayak yang kemarin itu adanya ya HSC, terus ada batas free float 15% dan sebagainya itu udah diapresiasi oleh MSCI. Namun MSCI ada catatan penting ya kaitannya dengan dua hal tersebut. Makanya untuk indexing saham-saham Indonesia di MSCI itu masih di freeze Mas Eros. Jadi ya sedikit masih menggantung juga kayak gitu. Dan MSCI pengen melihat seberapa konsisten sih implementasi dari reformasi tersebut nanti sampai bulan November 2026. Jadi pengen tahu dulu nih dari hasil reformasi yang udah dilakukan kira-kira bisa baik nggak untuk implementasinya sampai bulan November 2026. Nah jadi ketika nanti November 2026 baru MSCI melihat Mas Eros bahwa bagus atau enggak nih implementasinya. Kalau bagus ya nanti bisa tetap emerging market dan freeze-nya bisa dicabut, tapi kalau sebaliknya ya kemungkinan besar bahkan bisa beresiko turun dari emerging market ke frontier market. Jadi untuk bahasanya MSCI seperti itu Mas Eros. Jadi kita ya sebagai investor saham kayaknya harus
bersabar lagi nih Mas ya. Betul Mas Eros, sampai bulan November gitu ya. Ini, betul sekali. Oke, nah sebenarnya kalau dari pernyataan-pernyataan MSCI tadi ya, tadi Mas Hakiki mengatakan ya ada positifnya, tapi juga ada negatifnya tadi ya, ada dua sisi. Nah sebenarnya informasi-informasi MSCI tadi itu menguntungkan kita atau enggak sih, sebenarnya baik untuk investor atau enggak itu? Oke, ya menarik. Jadi kalau kita bicara secara umum dulu ya Mas, tadi hasil keputusannya ya sebenarnya kita masih sedikit diberikan nafas ya Mas, karena masih bertahan di emerging market gitu. Nah, cuman apakah ini menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi investor, ya kembali lagi gitu Mas Eros. Kalau kita POV-nya sebagai investor jangka panjang atau POV-nya value investing, justru di kondisi yang secara year to date kan turun lebih dari 30% ya Mas Eros. Artinya banyak saham-saham yang sebenarnya secara fundamental nggak ada masalah, tapi terdiskon banyak sekali di kondisi saat ini Mas Eros. Nah mungkin itu menjadi kabar baik bagi teman-teman yang punya pendekatan investor jangka panjang kayak gitu Mas Eros. Karena mungkin di beberapa hari yang lalu atau tahun-tahun yang lalu sudah menemukan saham bagus, tapi sebenarnya secara harga masih mahal nih gitu kan. Nah untuk kondisi sekarang itu mungkin sudah banyak sekali saham-saham yang sudah murah. Jadi waktu-waktu seperti ini jarang banget ditemukan. Jadi sebagai POV value investing, wah ini menarik sekali untuk mengutin saham-saham yang udah jatuh tapi sebenarnya secara fundamental masih bagus. Jadi ya teman-teman yang punya POV value investing atau investasi jangka panjang, ini menjadi kabar baik gitu Mas Eros. Iya, oke. Intinya kan memang market sekarang memang sedang kurang bagus ya, karena tadi banyak sekali sentimen negatif, termasuk dengan MSCI yang tadi ibaratnya masih memberikan peringatan buat Indonesia ya, buat market Indonesia sampai November 2024 nanti ya. Tapi di sisi lain sebenarnya di Indonesia ini banyak emiten-emiten yang secara fundamental masih kuat, secara fundamental masih kuat, secara kinerja juga masih solid. Ya, cuman karena harga market yang sedang negatif saja, ini harga sahamnya lagi turun turun. Ya, jadi ya betul yang dikatakan Mas Hakiki tadi, itu masih banyak saham-saham yang undervalue kondisinya ya. Nah sekarang kalau kita menyikapi market seperti ini dan saham-saham banyak yang undervalue, strategi ini buat kita para investor jangka panjang itu gimana ini Mas? Sebenarnya kalau kita POV-nya investor jangka panjang atau value investing, itu kondisi-kondisi seperti ya MSCI, terus ada FTSE, perang global gitu ya Mas. Itu kan sebenarnya market risk ya Mas. Kita nggak akan pernah tahu gitu kan kejadian ke depan itu seperti apa. Nah dibanding kita itu musingin besok tuh ada apa lagi sih, besok tuh ada apa lagi ya. Dibanding kita pusing seperti itu, belum nanti teman-teman bekerja juga atau ada bisnis juga malah bikin stres. Ya lebih baik kita fokus pada perusahaan-perusahaan yang memang punya fundamental bagus Mas Eros. Karena ya kembali lagi ketika kita memang sudah menemukan atau punya saham-saham yang punya fundamental bagus, sebenarnya di market yang krisis seperti ini pun ya nggak ada masalah gitu kan, selagi fundamentalnya masih terjaga atau tidak terpengaruh. Karena nanti pada akhirnya ketika sentimen marketnya itu mulai membaik, ya pada akhirnya ya harga sahamnya akan naik juga kayak gitu Mas Eros. Jadi di saat harga saham yang lagi diskon seperti sekarang ini, justru ini menjadi menarik gitu kan untuk investor-investor jangka panjang untuk mulai mengutin gitu kan, kira-kira saham-saham apa aja sih yang punya fundamental maupun prospek jangka panjang yang memang masih bagus kayak gitu Mas Eros. Karena kapan lagi kita dapat diskon gitu ya Mas untuk kondisi sekarang ini. Jadi gitu sih Mas untuk gambarannya. Jadi pada akhirnya tetap kita harus ngecek nih fundamental emitennya ya. Walaupun memang kita ngelihat market lagi banyak yang diskon, tidak berarti asal beli. Kalau kita tidak mengetahui fundamental emitennya atau kita tidak tahu prospek bisnis perusahaan itu seperti apa, ya tetap ya jangan dibeli ya. Jadi tetap kita POV-nya adalah bagaimana kinerja emiten tersebut, bagaimana prospek emiten tersebut. Apakah bagus atau tidak? Kalau bagus, ya mumpung sekarang harga sedang diskon, ya kita hajar aja beli gitu ya kira-kira Mas gitu ya. Nah mungkin sampai di sini dulu kali ya. Siap. Podcast kita pada hari ini ya. Jadi silahkan teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih belum bisa melakukan analisa saham secara mandiri ya, belum bisa
menilai prospek emiten seperti apa, teman-teman bisa join di YouTube membership kami ya, karena di dalam YouTube membership kami saya dengan Mas Hakiki nanti akan menyajikan ya video di mana di dalam video tersebut kita melakukan analisa fundamental yang lengkap, prospek perusahaan seperti apa kita jelaskan semua di situ ya. Jadi silahkan teman-teman untuk ikut YouTube membership kita. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi The Investor Talk selanjutnya ya. Sampai jumpa.